Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dan kemunculannya ini disebut sebagai salah satu pertanda kiamat. Lantas, apa sebenarnya peran Imam Mahdi di akhir zaman nanti? Keterangan tentang munculnya Imam Mahdi menjelang kiamat ini telah dijelaskan dalam berbagai riwayat. Terkait hal tersebut, ulama mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga menyebut, umat muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi saat mendekati hari akhir kelak. Nantinya pasukan Imam Mahdi ini akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Di tempat tersebut, Imam Mahdi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertolongan. Terkait eksistensi Imam Mahdi ini, sebenarnya masih ada perdebatan di kalangan Muslim. Kendati demikian, Dr. Kyai Haji Rahmat Murado Sugiarto dalam buku Fikih Akhir Zaman mengkaji sejumlah riwayat hadis yang menyinggung soal Imam Mahdi dari segi dirai ataupun riwayat, termasuk terkait peran Imam Mahdi pada akhir zaman kelak. Dalam Islam, Al-Mahdi adalah figur yang dianggap sebagai pemimpin yang akan muncul pada akhir zaman untuk membawa keadilan, kebenaran, dan Islam yang benar ke seluruh dunia. Konsep Al-Mahdi memiliki tempat penting dalam Islam, yaitu studi mengenai akhir zaman. Kata Al-Mahdi secara harfiah berarti yang mendapat petunjuk, atau yang mendapat bimbingan. Dia dianggap sebagai individu yang akan menerima panduan atau petunjuk dari Allah untuk memimpin umat Islam dalam menghadapi berbagai cobaan dan permasalahan pada akhir zaman. Al-Mahdi diyakini akan muncul sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, serta akan membela ajaran Islam yang murni. Dia akan memerintah dengan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Dan selain itu ia juga dipercaya akan membantu mempersiapkan munculnya Nabi Isa alaihi salam yang akan kembali. Konsep Al-Mahdi memiliki dasar dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis ini menggambarkan peran dan tugas Al-Mahdi dalam akhir zaman. Namun, terdapat variasi dalam hadis-hadis mengenai Al-Mahdi di antara berbagai tradisi Islam. Dan terdapat tentang detailnya dapat berbeda-beda antara berbagai kelompok Muslim. Sebagian besar umat Islam berharap dan menantikan kedatangan Al-Mahdi sebagai tanda datangnya keadilan dan kemenangan agama Islam. Namun seperti yang telah disebutkan, ada perbedaan pendapat dalam komunitas Muslim tentang kapan dan bagaimana Al-Mahdi akan muncul. Terdapat variasi besar dalam pandangan tentang Al-Mahdi di antara kelompok-kelompok Islam. Beberapa kelompok seperti Sunni memiliki pandangan yang berbeda dengan Syiah dalam hal identitas Al-Mahdi, masa kemunculannya, dan peranannya. Di antara kelompok Syiah, terdapat pandangan yang berbeda pula tentang jumlah Imam Mahdi yang telah muncul dalam sejarah. Untuk masing-masing pandangan mengenai Imam Mahdi tersebut sudah kami jelaskan dalam video sebelumnya, atau bisa klik link yang kami sertakan di video ini untuk menontonnya. Koran Imam Mahdi pada akhir zaman. Imam Mahdi disebut sebagai sosok yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman untuk membawa kemakmuran di sekitarnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagikan secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim.
Keterangan hadis pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa keadaan umat akan makmur dan sejahtera di zaman Imam Mahdi. Disebutkan bahwa Imam Mahdi akan membagikan harta secara merata sehingga tidak ada penggolongan pembagiannya. Ilustrasinya, jika di zaman sekarang orang digaji sesuai golongan dan pangkat pekerjaannya, maka di zaman Imam Mahdi, gaji akan diberikan secara merata, tanpa adanya perbedaan dalam nominal gaji tersebut. Tulis Dr. Kyai Haji Rahmat Morado Sugiarto. Terkait hal tersebut, dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Imam Mahdi bak penolong dari ketidakadilan pemimpin zalim sebelumnya. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tidak tersisa dari masa kecuali 1 hari, pastilah Allah kirim seorang ahli baitku. Ia memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya. Meskipun sempat dikepung oleh pasukan Dajjal, disebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akhirnya akan berhasil mengalahkan Dajjal setelah mereka mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya. Disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam pun diturunkan ke bumi untuk membantunya, seperti diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 159, yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, yaitu Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, atau Isa akan menjadi saksi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Imam Mahdi juga memiliki beberapa tugas dasar menjelang hari akhir nanti. Berikut ini adalah ketiga tugas Imam Mahdi itu. Yang pertama, menghancurkan seluruh sistem filsafat yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memerangi tahayul dengan membebaskan Islam, penindasan orang-orang munafik yang telah menyimpangkan agama. Dan kemudian mengungkap dan melaksanakan akhlak Islam sejati yang didasarkan pada aturan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu memperkuat seluruh dunia Islam, baik secara politik maupun secara sosial. Dan kemudian mengembangkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan, serta memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan. Menurut sejumlah hadis besar, Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi pada waktu bersamaan dan akan menyeru seluruh pemeluk Kristen dan Yahudi, khususnya untuk meninggalkan berbagai kepercayaan tahayul yang diyakini oleh mereka pada saat ini, dan hidup menurut Al-Quran. Papar Harun Yahya. Menurut dia, ketika pemeluk Kristen telah mendengarkannya, umat Islam dan Kristen akan bersama di bawah satu keimanan, dan dunia ini akan mengalami zaman perdamaian, keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan terbesar yang dikenal sebagai masa keemasan.